Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sofia Zahida dengan NIM 24006088. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video pembelajaran dengan judul Tokoh-tokoh pendidikan yang berpengaruh di Indonesia guna memenuhi tugas akhir mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Syuraini MPD. Simak video berikut ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tokoh-tokoh pendidikan yang berpengaruh di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa tokoh-tokoh pendidikan di Indonesia itu ada banyak, seperti Kartini, Ki Hajar Dewantara, Muhammad Syafi'i, Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan masih banyak lagi. Tetapi pada kesempatan kali ini kita akan membahas 4 tokoh-tokoh pendidikan yang berpengaruh di Indonesia. Yang pertama yaitu ada Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, kolumnis, politis, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjelajahan Belanda. Beliau adalah pendiri perguruan taman siswa, yaitu merupakan suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk bisa memperoleh hak pendidikan layaknya kaum priai, yaitu kaum orang-orang Belanda. Nah, ajaran dari Ki Hajar Dewantara yang terkenal yaitu Ketuli Handayani, di mana ada 3 subpoin, yaitu Inarsa Sungkilada, di depan memberikan teladan, Inmadia Mangun Karsa, di tengah menciptakan peluang, dan Ketuli Handayani di belakang memberikan dorongan. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang tujuan pendidikan yaitu untuk memajukan bangsa secara keseluruhan tanpa membeda-bedakan agama, etnis, suku, adat istiadat, budaya, ataupun status sosial maupun ekonomi. Nah, yang kedua yaitu ada Muhammad Syafi'i. Pemikiran Muhammad Syafi'i yaitu menyarankan kesempurnaan lahir dan batin yang harus selalu diperbaharui. Dikutip dari D. Raffles bahwa lapangan pendidikan mesti berubah menurut zamannya. Jadi menurut Muhammad Syafi'i ini bahwa pendidikan itu harus disesuaikan menurut zamannya. Tujuan pendidikan menurut Muhammad Syafi'i berupa kesempurnaan lahir dan batin yang harus disempurnakan sesuai dengan tuntutan perubahan zaman. Nah, Muhammad Syafi'i juga mendirikan IMS di Kayu Tanam, yaitu sekolah yang mengedepankan kemandirian dan nasionalisme. Yang ketiga yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan mencetuskan ide-ide dan pemikirannya yang kemudian menjadi sistem pendidikan Muhammadiyah. Pemikiran tersebut bisa dilihat dari karyanya di lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah yang didirikannya. Yang keempat atau yang terakhir adalah Rahmah El-Yunusiyah. Bentuk realisasi dari pemikiran pendidikan Rahmah El-Yunusiyah ialah berupa pendirian sekolah-sekolah bagi perempuan. Ia merupakan pendiri Diniyah Putri, perguruan yang saat ini meliputi taman kanak-kanak hingga sekolah tinggi. Beliau juga merupakan pendiri Diniyah Putri yang sekarang ada di Padang Panjang. Bentuk realisasi dari pemikiran pendidikan beliau adalah berupa pendirian sekolah bagi perempuan, sedangkan tujuan pendidikannya untuk mencerdaskan kaum perempuan agar pendidikan pada masa itu tidak berpusat pada laki-laki saja. Dengan kata lain, Rahmah El-Yunusiyah ini mendirikan pendidikan agar tidak terjadinya ketidaksetaraan gender, agar yang perempuan juga bisa merasakan pendidikan, di mana pendidikan saat itu hanya berpusat pada laki-laki. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi tadi adalah bahwa tokoh-tokoh pendidikan di Indonesia memiliki kontribusi yang besar bagi pendidikan Indonesia saat sekarang ini, di mana mereka telah berkontribusi dalam pendidikan dilihat dari pendirian sekolah-sekolah, dan tidak hanya pendidikan formal, tapi juga pada pendidikan karakter maupun dan pendidikan non-formal. Mungkin sekian materi dari saya, hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.